Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di channel ini. Tempat kamu bisa belajar hal-hal penting yang gak diajarkan di kelas, tapi sangat kamu butuhkan di dunia nyata. Kali ini kita akan bahas tentang kegiatan seru yang bisa bikin kamu meningkatkan soft skill kamu selama kuliah. Yes, soft skill bukan sekedar IPK tinggi, tapi skill yang bikin kamu menonjol dan siap tempur di dunia kerja nanti. Oke, sebelum kita bahas kegiatannya, yuk kita sepakat dulu. Apa itu soft skill? Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang berhubungan dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, mengatur waktu, menyelesaikan masalah, sampai memimpin orang lain. Ini beda sama hard skill yang sifatnya teknis, seperti ngoding, analisis data, atau ngitung pajak. Dan percaya atau enggak, banyak perusahaan-perusahaan zaman sekarang yang lebih menghargai kandidat dengan soft skill yang kuat. Bahkan ada beberapa perusahaan yang bisa membandingkan IPK dengan nilai akademik. Soft skill bisa jadi penentu kamu lolos seleksi kerja atau tidak lolos seleksi kerja. Nah, sekarang masuk ke bagian seru. Kegiatan apa saja sih yang bisa bikin kamu untuk meningkatkan soft skill kamu dan tetap fun? Yang pertama, public speaking challenge. Bayangin kamu berdiri di depan teman-temanmu, pegang mic dan harus bicara selama 3 menit tanpa teks. Awalnya memang cukup menegangkan dan keringat dingin, tapi lama-lama kamu belajar menyampaikan ide secara jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Ini penting banget buat presentasi wawancara kerja, bahkan saat kamu jadi pemimpin tim nanti. Yang kedua, escape room edukasi. Ini permainan seru yang bisa bikin kamu dan juga komunitas kamu atau organisasi kampus dapat menemukan titik penting yang bisa menyelesaikan teka-teki atau memecahkan suatu masalah. Disinilah kamu belajar kerja dan berpikir kreatif dan mengelola tekanan. Jadi kamu bisa belajar sambil bermain dalam satu ruangan yang tertutup dan mencoba untuk mencari tahu atau memecahkan masalah yang sudah ditentukan. Yang ketiga, simulasi negosiasi atau model United Nations. Pernah dengar MUN atau sidang simulasi PBB? Dan kamu berperan jadi perwakilan negara untuk melakukan negosiasi dan bikin resolusi bareng negara lain. Di sini kamu gak cuma belajar diplomasi, tapi juga mengasah kemampuan komunikasi antar budaya serta berpikir kritis dan memiliki rasa empati. Yang keempat, proyek lintas prodi. Kamu anak teknik, kamu ingin bekerja sama dengan anak K3 atau dari prodi bisnis atau dari prodi desain. Kalian bikin produk atau kampanye sosial. Ini merupakan latihan dunia kerja yang nyata karena kamu tidak hanya bekerja dengan orang dari sama jurusan tetapi orang-orang yang berbeda jurusan. Dan kamu harus bisa belajar untuk beradaptasi, koordinasi, dan manajemen konflik. Yang kelima, short movie dan podcast challenge. Kegiatan ini cocok sekali buat yang suka dunia kreatif. Kamu bisa bikin film pendek tentang isu kampus, mental health, atau edukasi. Atau kamu bisa bikin podcast bareng teman-teman untuk ngobrolin topik seru dan membangun audiens. Kamu akan belajar bagaimana cara melakukan storytelling, riset, editing, sampai pada public engagement. Yang keenam, volunteer dan pengabdian sosial. Ikut kegiatan sosial seperti bersih-bersih pantai, edukasi anak-anak, atau kampanye kesehatan akan membuat kamu belajar untuk memiliki rasa empati, mampu bekerja sama, dan memiliki kepedulian sosial. Ini juga akan menjadi bekal kuat untuk kamu siap menjadi pemimpin yang humanis dan grounded. Yang ketujuh, board game dan simulation day. Jangan anggap bahwa main game itu hanya membuang-buang waktu. Game strategi seperti Monopoly, Werewolf, atau Dixit itu bisa melatih kamu untuk berpikir taktis
kamu memiliki komunikasi yang baik, dan kamu mampu membaca karakter orang. Coba saja sesekali kamu membuat hari untuk bermain game edukasi bersama teman-teman kamu di kampus. Yang kedelapan, Design Thinking Camp. Ini biasanya adalah bentukannya adalah workshop intensif selama 1-2 hari. Dan kamu dikasih satu permasalahan nyata yang harus kamu susun dan kamu harus bisa mencari solusinya dari awal. Di sini kamu belajar untuk berinovasi dan berkolaborasi dan meningkatkan skill utama yang membuat kamu nanti akan menjadi entrepreneur dan problem solver sejati. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara untuk memulai semua ini? Gampang banget. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Ikut organisasi di kampus, kamu bergabung dengan teman-teman dalam suatu komunitas yang memiliki hobi yang sama, atau bikin grup kecil bersama teman-teman kamu yang punya minat yang sama. Kamu bisa jadi inisiator untuk bikin event kecil-kecilan, kemudian kamu mulai bergabung bersama teman-teman komunitasmu. Karena banyak orang yang pengen belajar hal baru, cuma mereka butuh pemantik. Dan yang paling penting, jangan takut gagal. Karena semua kegiatan ini bukan tentang menang atau sempurna, tapi tentang belajar dan bertumbuh. Dari yang awalnya pemalu bisa jadi percaya diri, dan yang pasif bisa jadi aktif, dari yang ragu-ragu juga bisa jadi berani. So teman-teman, kuliah itu bukan cuma soal nilai, tapi soal gimana kamu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Ikuti kegiatan seru, bangun relasi, tempa mentalmu, karena soft skill itu ibarat otot. Semakin sering dilatih, makin kuat hasilnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang masih mikir kuliah itu apakah cuma belajar doang. Dan pastinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, buat video yang lebih bermanfaat yang nantinya akan saya buat ya. Jadi saya akan bikin video-video seputar pengembangan diri dan kehidupan mahasiswa. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, belajar itu penting, tapi berkembang jadi pribadi yang hebat jauh lebih berharga. See you!